Oke, dimulai ya. Ya, perkenalkan nama saya Samuel Benito dari semester 6 kelas B jurusan Pendidikan Universitas Tirta. Jadi saya di sini akan belum share screen akan ya mengajari kalian atau saya mengenai materi teori peluang di MK semester 4. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf. Kalau misalkan ada yang benar ya kalian ambil hal baiknya, hal yang bermanfaat gitu ya. Langsung saja kita share screen ya. Share screen. Boleh deh yang ini coba ya. Oke ya. Coba saya back dulu di handphone. Udah muncul. Sudah muncul. Ini saya dapatnya PDF di teori bukan teori di pertemuan keempat. Nah, jadi dalam mempelajari teori peluang, bentar. Ya, jadi dalam mempelajari teori peluang itu hubungan antara berbagai peristiwa eksperimen memainkan peran sentral. Jadi di sini kita ada peran yang sentral untuk menghubungkan dari berbagai peristiwa seperti itu. Dengan S yaitu sebagai ruang sampel. Ruang sampel. Ada yang tahu nggak sebelumnya itu sampel? Sampel. Sampel itu sama dengan uh, oh ini bisa unload dan kontrol seksual. Nah, jadi sampel itu sama dengan contoh ya, atau bagian dari populasi, bagian dari cek handphone. Ya, jadi sampel itu atau ruang sampel itu adalah contoh atau bagian dari populasi seperti itu yang dilambangkan dengan huruf S ini. Ini kali ya. Nah, gimana? Ini. Terus yang berikutnya subset. Subset itu adalah suatu peristiwa dikatakan sebagai bagian subset sebagai bagian subset dari peristiwa F. Jika setiap kali F terjadi maka F juga terjadi gitu ya. Jadi disebut sebagai subset ini. Nah ya jadi ya jadi disebut sebagai subset atau bagian subset ini jika setiap kali E terjadi maka F juga terjadi seperti itu. Ini berarti bahwa semua titik sampel E terkandung di F. Jika E dan F adalah himpunan peristiwa atau kejadian, maka E adalah himpunan bagian dari F dalam pengertian himpunan menyatakan sebagai subset ini ya. Coba biar kita nggak bingung, coba kita cari di internet apa sih yang dimaksud dengan subset ya. Ya, seperti yang muncul ya di hidupnya. Nah, ya, jadi subset itu adalah himpunan bagian gitu ya. Kalau contoh subset, biar kita semakin mengerti artinya apa sih. Bentar. Not clear. Eras. Nah, cakep.
apa sih yang dimaksud dengan subset gitu ya. Nah, ini banyak nih pengertian mengenai subsetnya. Jadi dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram Venn, subset itu jika setiap kali E terjadi, F juga terjadi, gini lah kalau kita gambarkan. Uh, Daun stem, spotlight hitam, formatnya warna oke, draw nih ya. Ini misalkan kita gambar diagram Venn-nya. Ini lah ya, misalkan diagram Venn. Terus ada bundaran nih. Surat kok. Nah, sabar ya. Biar rapi. Nah, jadi kita gambarkan diagram Venn-nya dari Piturism, kotak. Kemudian kita gambar lingkarannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan subset itu juga seperti ini. Gambar lagi. Nah, oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan subset itu seperti yang dibilang bahwa uh, ya, bahwa suatu peristiwa E dikatakan sebagai bagian subset itu jika setiap kali E terjadi maka F juga terjadi. Ya gini, kayak misalkan ini F. Jadi kalau misalkan E terjadi dan F juga terjadi maka ini disebut sebagai subset bagian dari peristiwa E. Seperti itu. Untuk yang subset. Kemudian yang berikutnya ada persamaan. Peristiwa E dan F dikatakan sama jika kemunculan E menyeratkan terjadinya F. Ya, nah ini oke, udah belum record ya. Jadi persamaan itu peristiwa E dan F dikatakan sama jika kemunculan E menyeratkan terjadinya F dan sebaliknya, yaitu jika E subset F dan F subset E maka E subset E maka E dengan F. Nah, jadi E subset F dan F subset E maka E sama dengan E ini kan ini sama dengan F seperti ya. Ini F itu sudah sama dengan E. Jadi E sama dengan E. Nah, kemudian irisan. Suatu peristiwa disebut irisan dua peristiwa E dan F terjadi hanya jika E dan F muncul secara bersamaan. Ya, kan ini juga udah pernah kita belajar ya waktu SMA atau SMP gitu ya, irisan. Jadi irisan itu dengan juga masih ingat irisan itu yang seperti apa irisan? Kotak, bundaran satu, nanti warna bundaran satu, terus bundaran dua. Nah, baru nih yang di tengah-tengah ini, yang di tengah sini, ini, ini merupakan irisannya gitu ya. Ini bilangan di sini misalkan ini A, ini B, berarti yang di tengah ini adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Jadi suatu peristiwa disebut suatu peristiwa disebut
irisan dua peristiwa E dan F terjadi hanya jika E dan F muncul secara bersamaan gitu. Notasinya E, U kebalik F seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya gabungan atau union. Suatu peristiwa disebut gabungan dua peristiwa E dan F jika itu terjadi kapan saja. Setidaknya satu dari mereka terjadi. Nah, artinya adalah E atau F karena titik kejadiannya berada di E atau F atau keduanya. Kalau kita melihat di Google, apa sih coba contoh dari gabungan itu ya, contoh gabungan. Ya sebenarnya gampang sih. Jadi misalkan kita punya nih, saya punya himpunan A itu ada kurung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus saya juga punya himpunan B, nilainya adalah 2, 3, dan 3 misalkan 9. Berarti A, A gabungan, A gabungan B-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan union atau gabungan. Oke, biar lebih pahamnya, biar lebih paham, kita lihat di soal ya. Ini ada dari web Subnet. Coba kan tulisan nih, misalkan ini ada contoh irisannya. Jadi ada himpunan B 13, B8 dan irisannya adalah 12. Jadi misalkan himpunan siswa yang suka makan bakso itu B 25 kan berarti kan totalnya tuh yang suka makan bakso 25, kemudian dikurangi B sama himpunan yang suka makan bakso itu sendiri 12 kan. Nah kemudian hasilnya adalah 13. Terus misalkan juga himpunan siswa yang suka makan soto, di sini yang suka makan soto 20, yang yang suka makan soto keduanya 12 kan, berarti 20 15 gitu. Jadi maka himpunan yang suka makan bakso dan soto adalah 25 ditambah 20 itu kan 12. Jadi 13. Nah, jadi 33 siswa banyakkan siswa dalam kelompok tersebut adalah 33 siswa dengan siswa yang hanya suka bakso adalah 13 orang. Seperti itu. Yang intinya apa sih? Berapa banyak siswa ya? Kalau misalkan berapa banyak siswa berarti kan 25 yang suka makan bakso ditambah 20 ditambah yang suka makan keduanya dikurang sorry. Nah, kan dia kan suka makan bakso dan soto kan, suka makan keduanya berarti kurang. Jadi 33 siswa dan yang hanya suka makan bakso berarti ya 25 siswa total yang suka makan bakso dikurangi sama yang suka makan bakso aja 12 itu. Jadi 13. Nah, ini tadi ada himpunan gabungan nih. Misalkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, B itu 2, 3, 5, 7, maka A B itu berarti akan digabung aja 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini karena angka-angkanya ada yang sama jadi nggak perlu diulang. Oke, itu untuk gabungan. Kemudian yang berikutnya adalah komplement. Suatu peristiwa disebut komplement E
Komplement adalah ya, jadi komplement suatu himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan tapi bukan merupakan anggota himpunan A itu ya. Soalnya soal misal kita punya anggota himpunan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A-nya 2, 3, 7 jadi himpunan komplement A itu 1, 4 6 jadi yang nggak ada di A gitu ya paham. Jadi sesuai dengan pengertiannya dua komplement itu adalah suatu peristiwa disebut komplement E. Jika peristiwa E itu nggak muncul maka komplement E dilambangkan dengan O ya. Jadi suatu peristiwa disebut komplement itu jika peristiwanya itu nggak muncul gitu ya. Jadi kan kita kan ada dua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 2, 3, 5, 7. Nah peristiwa mana atau angka mana yang nggak muncul di A? Ya 1, ya 4 dan 6 berarti itu adalah komplementnya. Itu untuk komplement. Kemudian ada selisih. Suatu peristiwa disebut selisih dua peristiwa. F jika itu peristiwa itu terjadi setiap kali E muncul tetapi F tidak muncul gitu. Suatu peristiwa disebut selisih dua peristiwa E dan F. Jika itu peristiwa itu terjadi setiap kali E muncul tetapi F tidak muncul. Selisih E dan F dilambangkan dengan E kurang dari F. Jelas bahwa E komplement dengan F. Oh ini mah apa ya definisinya sih. Coba kita cari di Google dulu. Ada yang lebih mudah ada bahasanya selisih contoh selisih adalah kayaknya mengasih contoh selisih itu kan ya sekedar dikurangnya aja kan. Contoh selisih adalah status yang pengarah. Contoh AB pada himpunan A dan B di atas terdapat 3 anggota himpunan PPV juga jauhnya mana bro? Pada himpunan A dan B di atas terdapat 3 anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Tiga anggota himpunan A yang ya jadi ini kayak tadi berarti kayak komplemennya kan. Jadi 4, 5 ada di A. Berarti yang nggak ada itu 1, 2, 3 kan. Nah 1, 2, 3. Nah oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selisih himpunan A dan B adalah 1, 2, 3 dan atau itu dengan A kurang B 1, 2, 3 A min B dibagi selisih himpunan A dan B berapa namanya dapat dibahas seperti itu. Gitu. Nah, oke ya itu mengenai selisih. Suatu peristiwa disebut selisih, dua peristiwa E dan F jika itu peristiwa itu terjadi setiap kali E muncul tapi F nggak muncul yang iya ya. Sama aja kayak tadi kayak komplement tadi gitu. Makanya di sini ada E pangkat C yang artinya juga komplement kan. Ya, itu mengenai selisih. Oke. Kemudian bentar. Nah, yang berikutnya setelah selisih itu ada apa sih? Ada kepastian. Suatu peristiwa disebut pasti jika kemunculannya tidak bisa dihindari ya. Suatu peristiwa disebut pasti jika kemunculannya itu nggak bisa kita hindari.
Jadi wrong sample adalah kejadian yang sebuah kepastian. Kemudian ketidakmungkinan atau impossibility, suatu peristiwa disebut tidak mungkin jika ada kepastian dalam kejadiannya. Oleh karena itu, imperan kosong kita yaitu adalah kejadian tidak mungkin. Suatu peristiwa disebut tidak mungkin jika ada kepastian. Oh, suatu peristiwa disebut pasti jika kemunculannya tidak bisa dihindari. Jadi wrong sample adalah kejadian yang ya tidak mungkin atau impossibility, suatu peristiwa disebut tidak mungkin jika ada kepastian. Oh, ya, suatu peristiwa disebut tidak mungkin jika ada kepastian dalam kejadian. Oleh karena itu, imperan kosong yaitu S pangkat D adalah kejadian yang tidak mungkin. Oke. Coba kita lihat dulu ya di internet apakah ada contohnya. Contoh kepastian. Ini kayak di hukum ya. Intinya mas seperti itu ya, bahwa kepastian itu adalah suatu peristiwa cukup pasti dan kemunculannya itu dari pertanyaan berikutnya adalah saling eksklusif. Saling saling eksklusif atau jika kemunculan gabungan dari dua peristiwa E dan F tidak mungkin terjadi. Kita katakan bahwa E dan F eksklusif, jadi E dan F eksklusif jika kemunculan E menghalangi ya, dan seterusnya. Jadi sama adalah pertolongan rangkaian peristiwa sekaligus saling juga itu ya jika kemunculan hubungan dari jadi kita katakan bahwa E dan F saling eksklusif. Jadi E dan F adalah saling eksklusif jika kemunculan E menghalangi terjadinya F dan sebaliknya, karena kejadian tersebut mewakili kejadian bersama E dan F. Coba kita cari aja di internet contoh saling eksklusif. Contoh saling yang pasti jejut sih lah. Oh ini coba deh grafik perbandingan. Dasar untuk perbandingan berarti acara yang eksklusif dua peristiwa dikatakan saling
ketika kejadiannya itu nggak bersamaan. Apakah sesuai bahwa ketika kejadiannya agak bersamaan? Oh iya benar, sama aja. Ya, seperti itulah intinya itu kan. Hmm. Ya, apa-apa. Ya, ya, itulah intinya gitu. Ya itu untuk apa saling mutualnya eksklusif. Apa nih eksklusivitas itu juga ada ininya soal tip ini juga ada soal. Oke, itu untuk pertemuan keempat. Kita lanjut lagi ya pertemuan berikutnya. Ya udah peluang 4 udah sekarang peluang 5. Di sini juga saya baru baca nih, baru sama belajar juga. Soalnya kan lupa di tahun kemarin dan bukunya juga udah. Jadi di sini kakak juga masih sama seperti kalian ya, masih sama-sama belajar kalau ada yang salah. Maaf ya. Pertemuan 5 kita jadiin formatnya jadi PDF dulu biar bisa di oke, ini adalah pertemuan kelima. Jadi dalam teori peluang, konsep gabungan, irisan, dan komplement banyak digunakan pada hubungan antar kejadian. Beberapa dari hubungan ini adalah sebagai berikut. Misalkan F, G adalah kejadian, maka F. Oh, ini mah kayaknya mah ya. Ini mah kalau saya mah lebih kepada apa coba? Ini ya, lebih kepada sifat-sifatnya gitu. Sifat-sifat sebenarnya. Sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada E pangkat C pangkat C adalah E, iya, iya, iya sama aja ya. Responden gak sih? Coba kita lihat dulu ya, betul ya. Sifat eksponen sama enggak sifat eksponen. Kalau misalnya A pangkat oh A pangkat M pangkat N itu dengan A M kali N. Kalau misalkan di sini M pangkat C pangkat C. Oh jadi M pangkat komplement itu dengan E gitu ya. Misalkan saja ini mas M. Nah terus ada hukum komutatif. Kalau misalkan E U F berarti F U E. Ini lupa kalau U tadi itu namanya apa sih? U itu namanya union nggak sih? Ya benar. Union kalau yang apa itu kompromi. Union kalau namanya irisan. Apa? Ya, jadi kalau eh gabungan E maka F juga gabungan E gitu. Jadi sama sifat berlaku berperbeda irisan 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 E memiliki sifat sama sama lah seperti itu mengenai kebalikan itu ada hukum asosiatif atau associative clause.
ini ya, nah, gitu. Bisa diubah gitu, jadi pindah dalam kurungnya gitu. Itu bisa, itu namanya hukum asosiatif. Begitu juga yang kedua, begitu juga dengan yang irisan irisan F dalam kurung F, irisan G dalam kurung F, irisan G sama dengan irisan F dalam kurung lagi dengan G, jadi sama saja sifatnya gitu, sama saja boleh gitu melakukan operasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya hukum distributif. Distributif E gabungan F diiris H itu bisa dimuat dalam gabungan H diiris F gabungan H. Nah, ini cukup berbeda nih cukup irisan F gabungan H itu sama gabungan H diiris F gabungan E gabungan gabungan H diiris F H ya. Kemudian yang kedua itu sama aja, maksudnya kayak irisan sambungan irisan pertama temukan pertama itu gabungan F dalam kurung C C digabung irisan kalau ini mah berarti direktan sih atau apa nih namanya direct kalau salah ya. Ini lumayan sulit ya. Ini nih simbol kan, ini simbol ya atau apa nih? Ini juga ini simbol kan, maksudnya simbol dari union kan, gabungan juga simbol dari irisan kan, atau apa atau apa atau variabel dummy. Kemudian yang kedua, second kan juga hukum kedua di Morgan seperti itu. Nah, kemudian soal-soal yang berdasarkan di atas menunjukkan bahwa ya seperti ini. Ini mah minta pembuktiannya. Bukti kesamaan identitas biasanya dilakukan dengan metode elemen. Metode ini dipakai untuk menunjukkan bahwa peristiwa di kedua ruas kesamaan terbentuk dari titik sentral yang sama. Untuk membuktikan A dengan B dengan metode elemen twist, maka dilakukan pembuktian dua arah ya. Dua arah berarti buktikan A. Ini baru buktikan B. Oh, ya. Pembuktian juga dapat dilakukan dengan menggunakan sifat komutatif. Ya, ini juga kalau kayak gini mah biasanya banyak di Google sih. Kalau pembuktian seperti ini, tinggal kalian searching saja atau misalnya ya. Untuk pertemuan kelima ya mungkin sekian dulu untuk pertemuan kelima. Kita untuk pertemuan enam kayaknya nggak ada di kakak satu ya. Nanti ada kan? Nggak ada kan nantinya ya enam ada. Pertemuan enam, aksioma probabilitas. Bukti dalam teori peluang dan hampir semua teori lainnya dilakukan dengan metode aksiomatik. Metode ini mengadopsi pernyataan sederhana tak terbantahkan dan konsisten tanpa pembenaran yang dikenal dengan aksioma atau dalil. Ya, ketika satu pernyataan
merupakan konsekuensi logis dari pernyataan lain dan pada akhirnya diperoleh hasil baru yang ditemukan dengan cara disebut teorema. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan. Jadi ini dulu penting ya bisa di warna-warnakan bukti dalam teori peluang dilakukan dengan metode aksiomatik. Metode ini mengadopsi pernyataan sederhana tak terbantahkan dan konsisten tanpa pembenaran yang dikenal dengan aksioma atau dalil. Ketika satu pernyataan merupakan konsekuensi logis dari pernyataan lain dan pada akhirnya diperoleh hasil baru itu disebut dengan teorema. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan. Setelah itu teorema digunakan untuk penemuan teorema baru dan proses berlanjut dan teori berkembang pada pendekatan metode aksiomatik. Tiga aksioma yang mendasari teori peluang probabilitas. Definisi aksioma probabilitas, misalkan F adalah ruang sampel dari sebuah fenomena acak. Misalkan untuk setiap peristiwa A dan S, angka yang disamakan dengan PA dikaitkan dengan A. Jika P memiliki aksioma berikut, maka itu disebut probabilitas dari bilangan PA dikatakan sebagai probabilitas aksioma PA lebih dari 0. Itu artinya probabilitas terjadinya suatu peristiwa selalu tidak negatif. PS1 itu artinya maknanya adalah kemungkinan terjadi peristiwa. Terus aksioma ketiga itu adalah urutan kejadian yang paling eksklusif, yaitu kejadian gabungan dari setiap pasangan tidak mungkin. Nah, aksioma 3 menyatakan bahwa untuk urutan kejadian yang paling eksklusif maka probabilitasnya itu dari kedua kejadian kata ya ini mas sekedar apa namanya ya, bacaan matematik yang kalian harus tahu. Ada yang namanya aksioma, ada yang namanya teorema, yaitu pernyataan yang bisa dibuktikan gitu. Dan dalam probabilitas itu ada aksioma itu ada 3, ada aksioma 1 yaitu PA lebih dari 0, ada aksioma 2 P1, ada aksioma 3 yang paling eksklusif gitu. Terus juga selain aksioma juga di teori probabilitas ini ada namanya teorema, itu ada teorema 1.1, ada yang berbunyi bahwa probabilitas sempurna kosong adalah 0, artinya P sempurna kosong dengan 0 gitu. Itu teorema 1.1. Terus juga ada teorema 1.2 di teori probabilitas, itu misalkan A1, A2, N adalah kejadian bertiga yang paling eksklusif, maka ini buktinya memperhatikan. Teorema 1.3 misalkan F adalah sampel kejadian, jika S memiliki entiti kejadian yang mungkin terjadi, maka kejadian A dari S yang A adalah kejadian A, itu ada buktinya. Contoh nih, misalkan S adalah ruang sampel dari pelemparan sebuah koin. S adalah ruang sampel nih dari pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Misalkan koin bersisi 2 F dan file A adalah tidak acak, munculnya 2H, maka S adalah ya HP. Ya ini misalkan HP yang gini loh, mana ya, coba not draw. Ini kan ada koin, kan ada yang gambar sama yang apa angka ya, ada yang H sama yang kayak
terus dia dilempar sekali kali ya, berarti kan yang kayak gini loh, ada ada T, bikin lagi 2 kali, ada H, T, ini H, ini T, berarti H, 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 gitu kan, H, H, T, H, T, H, H, T, T, gitu kan, berarti ada 1, 2, 3, dan 4, gitu kan. H, 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 T, H, T, H, H, 1, 2, ini baru 2 ternyata nih, kurang 1 lagi, 3 di sini ntar. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 seperti itu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ada 8 ruang sampelnya dan NA-nya 4 gitu kan. Oleh karena itu probabilitas setidaknya 2 kepala dalam membalik koin adil 3 kali adalah, jadi yang dicari itu adalah 2 kepala gitu kan, berarti 4 per 8 kan, 4 per 8, yang dicari hanya 2 head. Jadi cari yang di S-nya ini, yang sampelnya ini yang ada 2 H-nya gitu, jadi 1 nih, 1, 2, 3, ada 4 katanya, coba THT bukan, TTH bukan, TTT bukan, ketik dulu ya. Nah, ada 1, 2, 3, sama yang ikutnya 4, jadi gitu kan. Jadi ada 4 yang dicari hanya setidaknya, kan ada setidaknya 2 kepala, bukan 2 kepala. Yang dicari itu ternyata bukan sama dengan 2 kepala, bukan, bukan. Yang dicari itu ternyata setidaknya, berarti setidaknya itu adalah lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan 2 kepala gitu ya. Jadi yang dicari itu adalah lebih dari sama dengan 2 kepala, berarti ada berapa ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 per jumlah itu ada 8, 4 per 8 setengah gitu. Nah, pengen nanya ini cara nyari ruang sampelnya kayak gimana sih, yang kayak tadi itu, kalau kita mau cari ruang sampel itu kayak gimana, kayak tadi kan H, ada H, ada ini baru pertama di apa namanya, dilemparnya, terus dilempar kedua ini H, T, terus H, kayak gitu. Ini kayak kan ini yang dilempar pertama, di ini ada kok, bentar ya, coba saya cari dulu di Google nih biar poin apa ya, pelemparan pun 3 kali, pelemparan poin 3 kali, dan gambaran nih biar, nah yang kayak gini maksudnya nih, jadi si A ini H, si G ini T gitu, di ini aja, di misalkan ini poin pertamanya, poin keduanya, ketiganya gitu kan, jadi ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus ditulis di sini, di sini nih. Nah, kan tadi kan yang kita ingin carikan apa coba, yang kita ingin carikan adalah setidaknya 2 kepala tadi, berarti cari yang hanya 2 kan, akan head 2 kepala, berarti
HTH, HHT, dan PHA. Itu berarti ada 4 dibagi sama jumlah jumlah S-nya, jumlah sampelnya ada 8. 8/8 itu sama dengan setengah gitu. Itu untuk contoh soalnya. Ya. Juga ada latihan-latihannya bisa kalian kerjakan. Itu pertemuan ke-6. Lanjut ke pertemuan ke-7. Teorema dasar peluang. Bikin itu ya, PDF. Sip. Oke, kita melanjutkan bahwa ke-7 ya. Beberapa sih itu ya, ada yang namanya teorema dasar peluang. Teorema satu tempat untuk sebarang kejadian A, PA, C, kurang PA. Bukti di sini juga kalian bisa lihat buktinya karena A irisan A maka C yang merupakan himpunan kosong A dan A C saling eksklusif. Jadi untuk P-nya itu A union apakah komplemennya itu kurang P ya, inilah siapa macet ya kan. Di sini juga saya juga belajar ya, jadi maaf kalau ada yang kurang jelas sama siapa yang benarkan nanti di komen atau sekitar visi gitu ya. Yang berikutnya ada teorema 1,5 3A ya, ini maka B maka B. Buktinya ada seperti ini yang bisa kalian baca sendiri. Akibat dari teorema 1,5 ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teorema 1,6. Gunakanlah teorema yang dipelajari. Misalnya terus juga ada teorema 1,7, ada 4 ya. Ya inilah, sepertinya untuk bagian yang ini saya kurang paham dari awal sampai akhir ya. Karena dari awal juga sudah disuguhkannya teorema gitu. Ada buktinya, ada buktinya. Keterangannya kira yang bagian ini saya kurang mengerti teman-teman. Kita lanjut saja yaitu ke pertemuan dari pertemuan 7 ya. 7 8 ya. 8 nggak ada ya. Oh,
ke-8 saya nggak dapat gitu. Dan coba terus kombinatorial kombinatorial kayaknya kombinasi sih. Enable editing, kemudian PDF dulu. Jadikan PDF dulu. Kombinatorial studi tentang probabilitas dan peluang mencakup banyak aplikasi pada beberapa kasus probabilitas suatu peristiwa A dievaluasi hanya dengan membaiki statistik A dengan jumlah total sampel. Oleh karena itu, beberapa kemungkinan masalah dapat diselesaikan hanya dengan menghitung jumlah total titik sampel dan sejumlah cara agar suatu peristiwa dapat terjadi. Ya, pada bagian ini kita mempelajari beberapa aturan yang memungkinkan kita secara analisis kombinatorial berkaitan dengan metode penghitungan aplikasi dalam setiap cabang matematika terapan dan selain probabilitas dan statistik digunakan dalam teori informasi pemmodelan dan pemmodelan kode pemrograman linear masalah transportasi ya ini ntar kalian belajar di RO ada tuh yang nama MP-nya riset operasi terus industri, penjadwalan produksi, teori kelompok, dasar-dasar geometri, dan juga lainnya. Analisis kombinatorial sebagai cabang formula matematika dimulai dengan ya pada abad ke-16 setelah Tartaglia, Pascal, Fermat, Chevalier, Antoine de Mere dari tahun 1607 sampai 1684, James Bernoulli, Gottfried Leibniz, dan Leonhard Euler 707 sampai dengan 743 memberikan kontribusi pada bidang ini. Perkembangan matematika dari abad ke-20 mempercepat pembangunan dengan analisis kombinatorial. Misalkan misalkan ada n rute dari kota A ke kota B dalam dan m rute dari B ke C ya. Jika kita memutuskan dari A ke C melalui B, maka untuk setiap rute yang kita pilih A ke B M ya pilihannya dan M pilihan dari B ke C ya. Karena itu oleh karena itu jadi semuanya kita punya N pilihan untuk pilih dari A ke C menuju B ya. Benar-benar contoh sederhana ini memotivasi berpikir oke. Jadi kan coba-coba kerjanya mungkin nanti belum jadi soal ini maksudnya adalah jadi kan kalau kita pengen melewati rute dari kota A ke B itu ada sejumlah dari A ke B berarti gimana ya A ke B berarti tanda panah B kan itu buat sama A ke B nya ya 5 lebih dari A gitu ya A ke B gitu ya A ke B itu ada sebanyak N pilihan nah kemudian kalau dari B ke C ada juga ada M pilihan gitu ya banyak N pilihan dan N pilihan nah ada orang itu yang pengen pengen apa ya pengen berangkat dari A ke C berarti dia harus melewati sebanyak M pilihan gitu maksudnya ya oke ya lanjut kemudian setelah itu teorema 2.1 prinsip menghitung jika himpunan E berisi n elemen dan himpunan F berisi elemen M ada cara NM di mana kita bisa memilih pertama elemen N dan kemudian elemen F. Jadi, misalkan bla bla bla. Lalu berikut ini susunan persegi panjang yang terdiri dari elemen NM berisi semua kemungkinan cara.
Dan kita bisa pilih pertama elemennya. Iya. Sekarang, misalkan kotak keempat D terhubung ke C melalui P rute. Jika kami memutuskan untuk pergi dari A ke D lewat C setelah B, lalu untuk setiap pasangan rute yang kita pilih A ke C, ada P kemungkinan dari C ke D. Oh, ada P kemungkinan dari C ke D. Kemudian oleh karena itu, dengan prinsip penghitungan jumlah total cara kita dapat pergi dari A ke D melalui B dan C adalah jumlah cara yang kita bisa pergi dari A ke C melalui B kali. Ya benar, N. Kan, ya tadi kan A ke B kan N, B ke C M, C ke D ini, C ke D P. Berarti dia ini pengen pergi dari A ke D gitu. A ke B itu N, B ke C itu M, C ke D itu P. Dia ini pengen pergi dari A ke D, berarti ada NMP pilihan. Ternyata dari konsep ini memotivasi generalisasi dari prinsip penghitungan. Teorema 2.2, prinsip penghitungan. Misalkan E1, E2, EK adalah himpunan dengan elemen sekian. Lalu ada cara N1 ke N2, N3 dengan kita bisa pertama memilih elemen S1, lalu elemen E2, lalu elemen E3, dan akhirnya elemen E4. Kemungkinan teorema ini digunakan setiap kali kita ingin menghitung jumlah total hasil yang mungkin angka percobaan. Misalkan percobaan pertama memiliki N1 kemungkinan, percobaan kedua memiliki N2 kemungkinan, dan percobaan ke memiliki kemungkinan NK. Jika kita mendefinisikan EI sebagai himpunan dari semua kemungkinan hasil eksperimen BI, maka jumlah total hasil mungkin menjadi satu dari misalnya kita bisa yang kita bisa pertama pilih elemen S1, lalu elemen kedua, lalu elemen ketiga, dan akhirnya oh ya, cek cek. Cek, cek. Oke, 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 oke. Nah, di sini ada soal-soal yang bisa dilihat, ada bagian satu, dan juga ada contoh berapa banyak hasil jika kita melempar 5 dadu. Dalam melempar 4 dadu, berapakah probabilitas dari misalkan contoh dalam melempar 4 dadu, berapakah probabilitas dari setidaknya muncul satu dadu per ketiga. Dalam melempar 4 dadu, berapakah probabilitas
Dari setidaknya muncul satu dadu bermata tiga. Jadi kita nyari apa namanya, nyari peluang dari 4 dadu nih, dari kita lempar 4 dadu nih, satu dadu pertama, dadu kedua, dadu ketiga, dadu keempat. Kalau misalkan kita lemparkan, berapa peluang munculnya angka 3 gitu. Nah, misalkan A menjadi peristiwa minimal ketiga, misalkan A menjadi peristiwa minimal ketiga, ya maka akomodansi adalah peristiwa tidak muncul ketiga, ya peristiwa nggak muncul mata dari tiga dari merupakan dadu, ya NaC jadi titik sampel A maka C dan N jumlah total titik sampel masing-masing diberikan oleh ya 4 sampai 4. Karena itu PAC dan NaC dibagi itu sama jumlahnya, jadi 54 bagi 64. Nah, karena itu PA itu 1 kurang PAC, ya 1 kurang 625 bagi 2, ya ya seperti itulah. Sebentar ya, saya mau ngambil dulu apa, minum air putih dulu. Cek 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 cek. Kita lanjutkan kembali yang nomor 1 kan, itu kan ada 5 kan ya, 1 2 3 6 kan, 1 2 ada 6 sisi kuansi kalau dadu tuh 1 2 3 4 6 kan, 6 kali 4 kan 4. Ini tahu nggak kenapa ini sering terima kan? Kalau misalkan ini ada 4 kan, tahu kan soalnya ini 4 dadu berarti kan ada 4 angka gitu. Oke ya, itu ya, itu ya. Nah, sini 5 sini 6 coba. 6 kan karena jumlah sisi dadu kan ada 6, berarti 6 itu ya, jumlah jumlah sisi dadu kan ada 6, berarti 6 dikali 4 kali ya, 4. Oke, kita pikir ya. Nah, 5 karena dan jadi kan apa setidaknya satu dadu bermata tiga, jadi jangan, jadi kita nyarinya tuh jangan dulu yang angka 3, jadi ada 5 gitu ya. Jadi gimana ya, pokoknya soal kita itu mencarinya peluang dari munculnya angka 3 kan. Nah, berarti sisanya itu kan 5. Nah, iya berarti 5 kali 4 gitu. Jadi kalau misalkan yang dicari dadu bermata 3 dan bermata 2 berarti ada 4 gitu ya. Yang 4 kali 4 kali 4 kali 4 gitu. Jadi kalau misalkan buah dadu dicari bermata 4 dapat hanya bermata 4 kan ada 5 juga, soalnya kan 1 kan, berarti 6 kurangi 1 itu 5 gitu kan. Kalau misalkan dicarinya 2, misalkan carilah dadu dengan peluang munculnya angka bermata 3 dan angka bermata 4, jadi kan 6 dikurangi 2 tuh kan ada 2 kan yang cari, berarti 6 kurang 2 kan 4, berarti 4 kali 4 kali 4 itu karena ininya bermata 3, 1 doang dicari, berarti 6 kurang 2 4 seperti itu. Oleh karena itu ya udah PA kita aktif 54 per 4
ini juga sama nih, 6 kali 4 kurang ini kan 1296 kan, 6 kali 6 maksudnya 6-nya dikali sebanyak 4 kali. Nah 5 kali 5 kali 5 kali itu harusnya yang ini 625, jadi 1 dikurangi 625 dibagi 1296, jadi yang hasilnya itu mendekati 0,52. Jadi peluang munculnya dadu bermata 3 ketika 4 dadu dilemparkan itu adalah 0,52 atau sebanyak 52%. Jadi hampir tengahnya lah ya. Yaitu untuk yang pertemuan bagian berapa nih? Bagian 9 ya. Lanjut ke pertemuan selanjutnya. Yaitu 11. Ruang bersyarat dan ruang bebas. As download PDF. Oke, kita lanjutkan kembali peluang bersyarat dan peluang bebas. Kondisi peluang untuk memperkenalkan gagasan peluang bersyarat. Pertama-tama, mari kita periksa pertanyaan yang seperti ini. Misalkan sebuah maba dari jurusan pendidikan matematika mengambil kalkulus dan praktis terlalu. Misalkan 70% siswa lulus kalkulus, 55% lulus praktis, dan 45% lulus keduanya. Jika ditemukan mahasiswa baru yang itu bicara acak lulus kalkulus terlalu, berapakah probabilitas lulus terlalu? Untuk menjawab pertanyaan ini, misalkan A adalah peristiwa mahasiswa baru yang bicara acak. Untuk menjawab pertanyaan ini, misalkan A adalah peristiwa mahasiswa baru yang dipilih secara acak, lulus, praktis, dan B adalah peristiwa maba yang dipilih secara ya. Jadi A itu adalah peristiwa maba yang dipilih secara acak, lulus, praktis. B adalah peristiwa maba yang dipilih secara acak, lulus di semester lalu. Perhatikan bahwa kuantitas yang diminta untuk kita temukan bukanlah PA, yaitu untuk menerima, ya bukan. Nah,
karena ada peristiwa B yang juga terjadi, mengetahui bahwa B telah terjadi, mengubah peluang terjadinya A. Dan ini adalah peristiwa mahasiswa baru. Perhatikan bahwa kuantitas yang diminta, perhatikan bahwa kuantitas yang diminta itu untuk kita temukan bukanlah peluangnya, yaitu 0,55, karena ada peristiwa B yang juga terjadi. Mengetahui bahwa B telah terjadi, mengubah peluang terjadinya A. Potensi probabilitas menyebutkan yang dengan simbol P, A, B. Baca probabilitas A syarat B. Misalkan N adalah jumlah semua masa baru yang mereka punya aktivitas A. Oh, ini. Oh, ya. Ini 0,7 dari ini. Nah, kemudian adalah jumlah masa baru yang harus kalkulus. Ya. Ini kan ditambahkan dengan persen, diubah gitu. Terus kemudian 0,45-nya itu jumlah yang lulus, praktis, dan kalkulus. Karena itu dari 0,7 masih baru kalkulus, 0,4 dan yang lulus keduanya karena ketiga ya, ya ya Mbak. Oleh karena itu dari 0,7 n masih baru yang lulus kalkulus, ternyata 0,45 juga lulus di masih praktis gitu. Diberikan bahwa siswa yang dipilih secara acak adalah satu dari ya ya benar. Jadi 0,45 dibagi 0,7 ya, jadi 0,45 kan yang lulus keduanya dibagi dengan yang lulus kalkulus saja, berarti itu 0,45 dibagi 0,7 sama dengan yang berarti itu seperti itu ya. Cari itu adalah berapa probabilitas dia juga lulus magis, terlalu berarti yang dicarikan peluang dia bahwa dia tuh udah lulus kalkulus, berapa peluang yang dicari setelah dia juga lulus magis, terlalu berapa peluangnya gitu ya. Jadi dia udah lulus kalkulus, kita nyari itunya probabilitasnya ketika dia juga lulus magis, maka ya 0,45 yang lulus keduanya dibagi sama yang lulus kalkulusnya saja, jadi 0,45 dibagi 0,7. Coba kita kalkulator, 0,45 dibagi 0,7 adalah dibagi 0,7 itu berapa? 0,642 atau sekitar 64% gitu. Seperti itu. Terus di sini ada teorema 1. Misalkan S adalah ruang sampel percobaan dan misalkan B adalah sebuah kejadian di S dengan peluangnya itu, peluang B itu lebih dari 0, maka jelas bahwa ya reduksi ruang sampel ini bisa kalian baca bacaan matematisnya, kasusnya juga yang bisa kalian ya. Itu untuk pertemuan dari 11 ya. 11. Sekarang kita lanjut ya ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 12. Pertemuan 12
kejadian bebas. Definisi dua kejadian bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas bila P A B-nya itu sama P A atau B. Ya, bila hal di atas enggak dipenuhi, maka A dan B yang bebas. Kayak pekerjaan. Coba dicari di ini aja. Jadi itu kejadian bebas ya. Contoh kejadian bebas. Bebas dari pekerjaan. Bermatematika. Sebagai contoh, bila kita lempar dua buah jadu, maka kejadian munculnya satu kejadian pertama adalah 1/6 dan kejadian munculnya kejadian kedua dan sebagainya. Bukan dua oh kayak ya apa-apa itu ya jadi yang bisa jadi contohnya itu adalah bila kita melempar dua buah dadu nih, maka kejadian munculnya bilangan satu pada dadu pertama itu kan adalah 1/6. Munculnya bilangan satu pada dadu pertama itu kan 1/6. Dan kejadian muncul bilangan 6 pada dadu kedua itu juga 1/6. Berarti itu merupakan dua kejadian yang saling bebas. Itu peluang terjadinya dua kejadian tersebut sekaligus ada 1/36. Itu itu yang dimaksudkan saling bebas. Oke, kita lanjut lagi. Kaidah penggandaan pada pertemuan 11 dipelajari bahwa ya dari persamaan dua ini kita bentuk PAB. Ini mah lebih pada buktinya ya. Oke, untuk pertemuan 12. Kita lanjut ke pertemuan 13. Set. Peluang total. Hukum peluang total. Terkadang nggak mungkin untuk menghitung langsung peluang terjadi A, tapi mungkin menggunakan PAB-nya ya untuk wujud jadi B. Dalam kasus yang demikian digunakan teorema peluang. Jadi total secara pasti peluang dan memiliki aplikasi umum digunakan ini dikatakan bahwa PA adalah bobot rata-rata dari peluang A jika itu terjadi dan probabilitas A diberikan bahwa hal itu belum terjadi. Teorema ketiga probabilitas total misalkan B adalah peristiwa dengan sekian maka setiap peristiwa adalah ini. Bukti pada materi pertama lalu mempelajari bahwa ini sekarang seperti ini menyeratkan bahwa berapa kasus ya ini adalah contoh yang pertama dalam persidangan hakim
yakin bahwa Susan telah melakukan kejahatan judi. Robert adalah saksi yang mengetahui apakah Susan bersalah atau bersalah. Namun Robert ini adalah temannya Susan dan akan berbohong dengan probabilitas 0,25 jika Susan salah. Robert akan memberitahu kebenaran jika dia tidak bersalah. Julie adalah musuh Susan, ya, dan akan berbohong dengan probabilitas 0,30 jika Susan tidak bersalah. Ya, Julie akan mengatakan yang sebenarnya jika Susan salah. Ya, berapa probabilitas Robert dan Julie akan memberikan sangat kan jadi kan di dalam sebuah persidangan itu si Susan itu misalkan korban, yaitu diyakini hakim sebesar 65% bahwa Susan salah gitu kan. Ternyata dalam kasus tersebut ada dua saksi yang bisa dipertanyakan, yang bisa ditanyain gitu ya. Yang pertama itu namanya Julie. Ternyata si Julie ini adalah musuhnya Susan gitu, dan dia akan berbohong sekitar 0,30% jika Susan 0,30 jika Susan itu nggak bersalah gitu. Jadi kalau misalkan Susan ini nggak bersalah, dia akan berbohong sekitar 0,30 dan Julie akan mengatakan benarnya jika Susan itu bersalah. Sedangkan si Robert ini adalah teman Susan nih, dia akan memberitahu kebenaran jika dia nggak bersalah, dan jika si Susan bersalah maka dia akan berbohong dengan probabilitas sekitar 0,25 gitu ya. Nah, berapa probabilitas jika Robert dan Julie ini akan memberikan kesaksian yang saling bertentangan dalam persidangan? Gitu. Misalkan dia adalah peristiwa Susan nggak bersalah, oke. Misalkan C adalah peristiwa Robert dan Julie akan memberikan kesaksian yang bertentangan. Menurut probabilitas total yang tadi, nih, nah, itu PC sama dengan PC. Berarti kan 0,30 itu yang PC ini. Ya, 0,30 bukan yang ya benar ini 0,30 dikali 0,35. Ada yang tahu dari mana 0,35? 0,30 kan 60% kan berapa tuh? 5 100 dikurangi 0,6 berapa? 0,35 ya. Jadi 35% itu bahwa Susan itu adalah orang benar gitu dalam melakukan kejahatan, kan berarti 0,30 yang ini dikali 0,35 ditambah 0,25 tadi yang salah dikali yang salah 0,65. Jadi yang benar dikali yang benar, yang salah dikali yang salah, ditambah di situ tadi yang benar itu kan mungkin bersalah dari 0,30 dikali 100 kurangi 65 35 kan. Jadi 0,35 jadi 0,30 kali 0,35 ditambah 0,25 salah dikali sama yang salah juga 0,5, dapat hasilnya adalah 0,2675 itu yang paling bertentangan itu. Oke ya, itu untuk pertemuan ke 13. Sekarang yang terakhir nih, pertemuan ke 14. Kita jadi PDF dulu. Next. Formula Bayes. Memperkenalkan rumus Bayes, perhatikan kasus dua ini. Di pabrik baut terdapat 3 buah mesin.
XYZ dengan produksi masing-masing sekitar 30-50% dari keseluruhan produksi. Jika output yang rusak dari masing-masing mesin XYZ berturut adalah 40% atau 5%. Berapa probabilitas buat yang itu secara ya, kan jadi di sebuah pabrik itu ada mesin X, Y, dan Z dengan produksi masing-masing itu 30%, 50%, dan 20% dari seluruh hasil produksi. Jika output yang rusak itu dari masing-masing mesin itu adalah 4%, 5%, dan 3%, berapa probabilitas baut yang bisa racak dengan permukaan yang rusak di produksi mesin Z? Oke, untuk mengatasi masalah ini, misalkan A adalah kejadian baut yang ditemukan secara acak mesin besar. A itu adalah kejadian baut yang besar acak dengan mesin besar, dan B3 adalah kejadian baut yang diproduksi dengan mesin besar. Oh ya, jadi kita perlu mengetahui besaran, tetapi nggak satupun dari ini diberikan untuk mencari P. Oh, sepertinya ini juga saya juga kurang paham mengenai formula B. Terlalu kompleks ya. Ya. Perbedaan sekarang adalah mensubstitusikan pertama, mensubstitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Iya, oke. Ya, seperti itulah ya untuk pertemuan terakhir 14. Kuliah ini mungkin diulang doang. Kan? Nah, ya kan diulang doang. Formulasi B. Ya, itu yang ini saya kurang paham mengenai formulasi B ya. Ya mungkin ya kita sudah berada di tahap paling akhir itu selesai gitu. Saya mohon maaf jika saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail, secara rinci dan sebagainya. Ada hal-hal yang salah ya, mohon maaf kalau bisa benarkan. Soal juga di sini saya masih sama belajar ya, masih seperti kalian, masih jadi mahasiswa seperti itu. Dan kemudian kalau ada yang hal yang baiknya bisa kalian ambil, dan semoga kalian bisa mengikuti UAS di semua MK dengan bagus, dengan hasilnya itu bisa membanggakan kalian sendiri gitu, dan orang tua tentunya. Ya mungkin dari saya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih atas waktunya dan partisipasinya. Sampai jumpa kembali. Makasih juga udah dipercaya untuk menjadi tutor kalian di MK teori uang ini ya. Makasih, sampai jumpa kembali.